Ras tingkat tinggi Thunder Rai. Ketika Wang Xian mendengar kata-kata Lei Ming, dia mengangkat alisnya sedikit dan bertanya, apakah kamu tahu sesuatu tentang perlombaan sinar petir? Raja Naga, ras Thunder Rai bukanlah ras manusia. Mereka lahir di awan guntur benua prasejarah yang membelah surga dan sangat kuat. Ada prajurit yang kuat di puncak tingkat ksatria alam semesta dalam ras mereka. Adapun kekuatan khusus mereka, saya tidak begitu jelas tentang itu. Lei Ming segera melaporkan. Ksatria alam semesta terkemuka. Wang Xian mengangkat alisnya sedikit. Baiklah, kamu bisa pergi dulu. Ya, Lei Ming mengangguk dan meninggalkan Dragon King Hall. Wang Xian mengeluarkan AI alam semesta dan mencari kekuatan ras Thunder Rai. Ras yang lahir di benua prasejarah yang membelah surga bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan ras yang perlu masuk ke benua prasejarah yang membelah surga. Ras yang memiliki kekuatan tempur ksatria alam semesta tingkat 8 dan 30.000 ksatria alam semesta akan dapat maju ke ras tingkat tinggi di alam semesta. Namun, ada kesenjangan besar antara ras tingkat tinggi. Bahkan ada beberapa ras tingkat tinggi yang memiliki kekuatan tempur master alam semesta. Kekuatan tempur dan ranah adalah dua konsep yang berbeda. Misalnya, Wang Xian, ranahnya saat ini hanya di level 2 ksatria alam semesta, tetapi dia memiliki kekuatan tempur dari ksatria alam semesta level 8. Tentu saja, dia adalah orang aneh yang mampu melampaui begitu banyak level. Dia adalah satu-satunya di alam semesta. Selain dia, ada juga banyak makhluk dengan garis keturunan dan fisik khusus yang bisa melampaui level mereka untuk bertarung. Misalnya, jika seorang pejuang yang kuat dari ras tingkat tinggi dapat melampaui 2 tingkat untuk bertarung, ketika wilayahnya mencapai puncak ksatria alam semesta, dia akan mampu melawan penguasa alam semesta. Namun, mereka tidak dapat dinilai sebagai ras di puncak alam semesta. Jika seseorang ingin melangkah ke puncak alam semesta, ia harus melangkah ke alam penguasa alam semesta, bukan mencapai tingkat kemampuan bertarung. Hal ini mengakibatkan kesenjangan besar antara ras tingkat tinggi. Kekuatan ras Thunder Rai tidak kuat di antara ras tingkat tinggi, tapi jelas tidak lemah. Saya harus memikirkan cara untuk mendapatkan 27 bulu guntur. Wang Xian merenung. Dia memiliki firasat bahwa jika dia memiliki 9 atribut, dia mungkin dapat mencapai peningkatan yang sangat besar. Jika dia bahkan bisa memadukan 9 atribut, dia akan menjadi lebih kuat. Saat ini, Wang Xian, yang sedang memeriksa AI alam semesta, tiba-tiba melihat sebuah pesan. Dia mengangkat alisnya sedikit. Pertempuran pendaratan. Di sisi galaksi sekitarnya, ada beberapa kekuatan yang terlibat dalam pertempuran pendaratan. Aku bisa pergi dan melihatnya sendiri. Wang Xian ragu sejenak dan berpikir sendiri. Dia juga dipenuhi rasa ingin tahu terhadap pertempuran pendaratan. Bagi semua kekuatan di galaksi sekitarnya, pertempuran pendaratan merupakan tantangan besar bagi perlombaan sekaligus peluang besar. Begitu mereka berhasil, itu akan menjadi dunia yang sama sekali baru setelah mereka melangkah ke dalamnya. Namun, jika mereka gagal, mereka mungkin dimusnahkan. Perang pendaratan sangat kejam. Bahkan Istana Naga Api dan klan Naga Iblis dari garis keturunan Naga Ilahi tidak sembarangan mendarat. Sebaliknya, mereka mengumpulkan kekuatan mereka. Perdana Menteri Gui, kamu urus dulu urusan di Istana Naga. Dia mengirimkan suaranya ke Perdana Menteri Gui. Tubuhnya bergerak dan dia segera berjalan keluar. Huala, sayap suci tanpa prima dikerahkan. Sekarang kekuatan Wang Xian telah menembus, dengan bantuan sayap suci tanpa prima, dia bisa meledak dengan kecepatan ksatria alam semesta level 9. Dia bolak-balik melalui langit berbintang. Saat ini, tidak banyak orang yang bisa melihat kecepatannya dengan jelas di sekitar langit berbintang. Namun, langit berbintang Xinjiang sangat jauh dari benua surgawi yang sunyi. Bahkan dengan kecepatan Wang Xian, jika dia terbang, dia masih membutuhkan waktu sebulan. Setelah mencapai langit berbintang di sekitarnya, dia memeriksa rute dan melakukan perjalanan melalui formasi teleportasi. Meski begitu, dia membutuhkan 10 hari untuk tiba di langit berbintang yang paling dekat dengan benua surga yang sunyi. Ketika dia keluar dari formasi teleportasi, dia merasa sekelilingnya sangat hidup. Ketika dia mengalihkan pandangannya ke langit berbintang, ada berbagai macam makhluk. Tidak hanya ada semua jenis manusia, ada juga semua jenis binatang iblis, makhluk jenis tumbuhan, makhluk unsur, dan bahkan beberapa makhluk mekanik dan makhluk kerangka. Ada segala macam bentuk dan segala macam bentuk kehidupan. Selain semua jenis makhluk, ada juga sejumlah besar mesin terbang. Seluruh langit berbintang sangat hidup. Di sekitarnya, tidak ada konflik antar makhluk.
Ini adalah perbatasan antara langit berbintang di sekitarnya dan surga membuka benua terpencil. Itu juga medan perang untuk pertempuran pendaratan ini. Pertempuran pendaratan belum dimulai, tetapi karena pertempuran ini, banyak ahli dari berbagai faksi berkumpul. Itu menarik banyak orang untuk menonton. Bagi banyak ahli dari berbagai ras, ini adalah pesta. Alasan mengapa tidak ada yang berani bentrok adalah karena terlalu banyak ahli di sini. Mungkin saja pertarungan antara dua makhluk akan menyebabkan orang yang kuat tidak senang dan membunuhmu. Oleh karena itu, di tempat ini, aturan tak terucapkan adalah untuk tidak bertarung jika memungkinkan. Di sini sangat hidup. Sekilas saja, ada ksatria alam semesta di antara 100 orang. Ada begitu banyak orang kuat. Wang Xian mengamati sekelilingnya dan menghela nafas dalam hatinya. Langit berbintang galaksi tidak bisa dibandingkan dengan tempat ini sama sekali. Aku akan memindahkan Istana Naga ke sini dalam beberapa bulan ke depan. Dia berpikir sendiri. Istana Naga akan segera meluncurkan pertempuran pendaratan. Ras Dewa Adil akhirnya akan meluncurkan pertempuran pendaratan. Sekarang kita mengelilingi langit berbintang, tidak diragukan lagi bahwa ras Dewa yang saleh adalah nomor satu dalam hal kekuatan. Namun, mereka telah menunda sampai sekarang untuk meluncurkan pertempuran pendaratan. Saya kira mereka ingin memilih surga yang baik. Saya hanya tidak tahu faksi mana yang akan dipilih oleh ras dewa yang saleh untuk ditantang. Dengan kekuatan ras dewa yang saleh, mereka seharusnya bisa dengan mudah mendarat di ujung sebuah faksi. Lagi pula, ras dewa adil memiliki dua ksatria alam semesta dengan kekuatan pertempuran level 7. Pada saat ini, suara diskusi terdengar. Ketika Wang Xian mendengarnya, matanya bersinar. Ras dewa adil sekarang dikenal sebagai faksi terkuat oleh Lu Xingkong di sekitarnya. Makhluk hebat dengan kekuatan pertempuran level 7 dari ksatria alam semesta memiliki fondasi yang kuat. Murid ras ini memiliki fisik yang sangat kuat, dan mereka bisa bertarung dua tingkat di atas mereka. Mereka layak menjadi raja dari negeri bintang di sekitarnya. Dengan kekuatan mereka, akan sangat mudah bagi mereka untuk memasuki benua primal pembuka surga. Namun, jelas bahwa mereka ingin memasuki bagian yang lebih dalam dari surga yang membuka benua utama dan menempati surga yang lebih baik. Ada aturan dalam pertempuran darat. Aturan yang ditetapkan oleh ras puncak alam semesta adalah bahwa begitu mereka berhasil memasuki benua primal pembuka surga, mereka akan dilindungi selama 2000 tahun. Dalam 2000 tahun, pasukan lain tidak dapat menyerang mereka. Demikian pula, dalam 2000 tahun, mereka tidak dapat menyerang pasukan lain. Tentu saja, mereka bisa memilih untuk tidak dilindungi. Dalam hal itu, kekuatan yang mengelilingi daratan dapat terus menantang mereka. Kekuatan ini juga bisa menyerang kekuatan lain di sekitar mereka. Aturan ini hanya terbatas pada lokasi pertempuran pendaratan darat di tepi benua purba yang membuka surga. Benua primal pembukaan surga memiliki aturannya sendiri, yang ditetapkan oleh para ahli dan ras puncak. Tidak banyak aturan, tetapi tidak ada yang diizinkan untuk melanggarnya. Begitu pasukan mendarat di benua primal pembuka surga, mereka dilarang untuk menyerang dan menjarah kekuatan di luar benua primal pembuka surga. Ini adalah hukum besi. Itu juga merupakan bentuk perlindungan bagi faksi yang lebih kuat melawan faksi yang lebih lemah. Itu juga untuk memastikan bahwa yang kuat bisa lahir dalam aliran tanpa akhir. Jika tidak ada aturan seperti itu, faksi-faksi di sekitar Lu Xingkong mungkin sudah lama musnah. Lagi pula, kemajuan banyak ras bisa dilakukan dengan daging dan darah makhluk hidup lainnya. Pertempuran untuk mendarat akan dimulai dalam 10 hari. Kamu bisa berjalan-jalan di sekitar sini sekarang. Wang Xian membaca beberapa informasi tentang Ai dan bergumam. Perlombaan Zengshen akan menantang dalam 10 hari. Perlombaan yang perlu ditantang belum diumumkan. Wang Xian bersiap untuk melihat perang ini dan bersiap untuk perang pendaratan Istana Naga. Dia mengamati sekelilingnya dan terbang menuju kehampaan di depannya. Di langit berbintang ini, sangat meriah saat perang pendaratan akan segera dimulai. Banyak benua besar ditangguhkan di sekitarnya. Beberapa dari mereka bahkan mengadakan beberapa lelang. Ada juga beberapa ahli yang memanfaatkan waktu tersebut untuk mendirikan warung untuk memperdagangkan harta karun yang ada di tangan mereka. Ini membuat lingkungan sekitar terlihat sangat ramai. Wang Xian terbang tanpa tujuan dan pergi ke beberapa benua untuk melihat-lihat apakah ada harta karun. Setelah berjalan-jalan selama lebih dari 10 jam, dia tidak merasa bosan. Segala macam item dan ras telah membuka matanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah lebih dari 10 jam, kekuatan yang kuat ditransmisikan. Ini adalah perlombaan laut kuno. Matanya berkedip saat dia melihat ke atas.
Perlombaan laut kuno adalah ras terkenal di langit berbintang di sekitarnya. Mereka memiliki monster luar angkasa paling banyak. Mereka memiliki ratusan monster luar angkasa. Yang terlemah di antara mereka adalah ksatria alam semesta di level 4. Karena mereka adalah makhluk luar angkasa, kekuatan tempur mereka bahkan lebih menakutkan. Perlombaan Samudra Purba berada di urutan kedua setelah ras Dewa Sejati. Mereka mengendalikan 10 alam semesta Night level 6 Space Beast. Di langit berbintang di sekitarnya, ras Dewa adalah nomor 1, dan ras Laut Kuno adalah nomor 2. Kini, setelah Istana Naga menghancurkan Istana Naga Iblis dan Istana Naga Api, kekuatan Istana Naga menduduki peringkat ketiga. Alasan utamanya adalah tidak ada yang melihat pertempuran antara ras naga dan dewa ras naga. Itu juga karena garis keturunan naga dewa terkuat yang mengelilingi langit berbintang setidaknya adalah ksatria alam semesta tingkat 5. Dalam garis pandang Wang Xian, 20 Sky Hambis berbintang sedang menarik sebuah benua yang sangat besar dan terbang di atasnya. Benua itu sebanding dengan bintang. Yang terkecil dari 20 Sky Hambis berbintang setidaknya berukuran 100.000 meter. Mereka memancarkan aura yang menakutkan saat mereka bergegas. Perlombaan laut kuno ada di sini. Perlombaan laut kuno terutama berfokus pada bisnis. Mereka seharusnya tidak menyerah pada kesempatan ini. Saya pikir mereka akan mengadakan beberapa lelang atau melelang beberapa barang. TS Kates, karena ras laut purba ada di sini, kita bisa pergi dan melihat apakah ada harta karun. Dengan kekuatan ras laut kuno, mereka seharusnya bisa melangkah ke tanah purba yang membelah surga. Dari daerah sekitarnya, terdengar suara-suara diskusi. Wang Xian sedikit menganggukkan kepalanya ketika mendengar itu. Karena aturan benua primal pembuka surga, kekuatan yang memasuki benua primal pembuka surga dilarang menyerang kekuatan yang mengelilingi langit berbintang. Demikian pula, kekuatan benua primal pembukaan surga juga dilarang mengambil tindakan skala besar di langit berbintang di sekitarnya. Kalau tidak, dengan kekuatan mereka, mereka benar-benar bisa menindas orang dengan kekuatan mereka. Oleh karena itu, begitu mereka memasuki surga membuka benua utama, mereka akan dilarang berbisnis di sekitar langit berbintang. Perlombaan laut kuno terutama menggunakan lelang untuk membeli dan menjual berbagai barang. Mereka memiliki banyak aset di langit berbintang di sekitarnya. Begitu mereka memasuki benua primal pembukaan surga, mereka harus menyerahkan aset ini. Dan dengan kekuatan mereka, memasuki benua primal yang membuka surga hanyalah ekor burung phoenix. Jika mereka ingin berbisnis, mereka tidak memiliki kekuatan. Karenanya, mereka tidak melakukan pendaratan apapun dan aktif di langit berbintang di sekitarnya. Mungkin setelah ras mereka melahirkan makhluk hebat alam semesta Night level 7, mereka akan mempertimbangkan untuk turun. Ras Laut Purba telah mengeluarkan pengumuman tentang alam semesta AI. Akan ada lelang dalam 5 hari. Saudara-saudara yang perlu mengirim barang ke pelelangan dapat mengirimkannya kepada mereka. Seperti yang diharapkan, TSK, ayo pergi ke benua ras Laut Purba. Pada saat ini, suara-suara datang dari sekitarnya lagi. Wang Xian mengangkat alisnya saat mendengarnya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum terbang menuju benua ras Laut Kuno. Benua ras Laut Kuno memungkinkan semua orang untuk masuk dan keluar. Ada hotel, restoran, dan berbagai tempat hiburan dan tempat peristirahatan. Ada juga banyak pasar dan toko. Jika ini lelang, aku bisa pergi dan melihatnya. Saya juga memiliki banyak harta yang tidak berguna di tangan saya. Saya dapat mempertimbangkan untuk menjualnya dan menukarnya dengan sumber daya lain. Wang Xian berpikir sendiri. Dia memiliki banyak harta sekarang. Dia memiliki banyak Numinous Treasures yang diperoleh. Banyak dari mereka tidak berguna bagi anggota Istana Naga dari harta Numinous yang diperoleh. Oleh karena itu, dia siap untuk menjualnya dengan imbalan beberapa harta atau sumber daya lainnya. Tubuhnya bergerak dan dia terbang langsung menuju jalan utama ras Laut Kuno. Dia bukan satu-satunya. Ada banyak orang yang terbang menuju benua ini. Masuk ke benua ras Laut Kuno. Tidak terbang dan tidak berkelahi. Jika tidak, segera bunuh mereka. Wang Xian masuk dan sebuah suara terdengar. Dia mendarat di tanah dan mengeluarkan AI alam semesta untuk memeriksa peta benua. Kemudian, dia dengan cepat berjalan menuju pusat. TSK, benua ini benar-benar ramai. Berjalan di benua, dia bergumam sambil melihat semua jenis tempat hiburan dan toko. Sesampainya di sebuah hotel, Wang Xian memesan kamar dan bersiap untuk beristirahat di sini selama beberapa hari ke depan. Setelah itu, dia berjalan menuju rumah lelang Gu Hai menurut peta. Rumah lelang Gu Hai sangat megah. Ini bukanlah rumah lelang yang dibangun dalam satu ruangan.
Sebaliknya, itu adalah rumah lelang yang dibentuk oleh puncak gunung kecil yang tak terhitung jumlahnya. Puncak utama yang lebarnya 100 meter. Ada ratusan ribu puncak gunung yang lebarnya hanya belasan meter di sekelilingnya. Puncak gunung ini tampak seperti pilar dari jauh. Ada kursi di atasnya. Puncak gunung kecil itu tingginya ratusan ribu meter. Seluruh rumah lelang menempati area seluas sekitar 1000 kilometer. Cukup bagi puluhan juta orang untuk menawar pada saat yang bersamaan. Wang Xian mengikuti instruksi dan datang ke tempat barang-barang itu dilelang. Rumah lelang laut kuno kami adalah rumah lelang paling andal di langit berbintang. Bolehkah saya tahu barang apa yang ingin Anda lelang? Ketika mereka sampai di sebuah gua, seorang pria parubaya bertanya pada Wang Xian sambil tersenyum. Lelang mendapatkan Numinous Treasures. Wang Xian menatap pria parubaya itu dan berkata langsung. Ras Laut Purba memiliki reputasi yang cukup baik di alam semesta. Dia siap untuk menjual beberapa Numinous Treasures yang diperoleh. Kali ini, dia telah memperoleh lebih dari 100 Numinous Treasures yang diperoleh. Bahkan anggota Istana Naga tidak akan bisa menggunakannya selama 20-30 tahun. Di antara mereka, ada beberapa Numinous Treasure yang diperoleh dengan atribut logam, atribut air, dan atribut cahaya. Namun, dia tidak bisa melelang semua harta spiritual yang diperoleh. Bukan karena dia tidak bisa menjualnya, tetapi harta spiritual yang diperoleh adalah harta yang kuat untuk ksatria alam semesta. Bahkan satu harta spiritual yang diperoleh bisa membuat ratusan ksatria alam semesta berjuang untuk itu. Bagaimanapun, Istana Naga telah memperoleh lebih dari 100 harta spiritual yang diperoleh, yang merupakan akumulasi dari garis darah naga iblis, Istana Naga Api, Naga Perang Emas Merah, garis darah naga Dewa Angin dan Guntur, dan klan Prosa Suci. Dari 4 ras yang kuat, hanya ada 132 harta Numinous yang diperoleh di antara hampir 20.000 ksatria alam semesta. Rasio ini sangat kecil. Orang bisa membayangkan betapa berharganya harta Numinous yang diperoleh. Dan ini hanya untuk keberadaan seperti garis keturunan naga dewa yang memiliki peluang besar. Untuk ras lain, harta karun yang diperoleh bahkan lebih langka. Oh, memperoleh Numinous Treasures. Pria parubaya itu sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Wang Xian. Ekspresi hormat muncul di wajahnya. Tuan, tolong tunggu sebentar. Saya akan mengundang supervisor kita sekarang. Tuan, tolong lewat sini dulu. Saat dia berbicara, dia membawa Wang Xian ke suatu tempat dan duduk. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Apakah pelanggan ini di sini untuk menawar untuk Numinous Treasure yang diperoleh? Segera, seorang penatua yang berada di level ksatria alam semesta berjalan mendekat dan mengkonfirmasi ke Wang Xian. Itu benar. 5 memperoleh Numinous Treasures. Wang Xian tidak membuang waktu dan mengeluarkan 5 harta Numinous yang diperoleh. 5. Setelah melihat 5 harta spiritual yang diperoleh, lelaki tua dari suku laut kuno itu tertegun sejenak. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Baiklah. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada suku laut kuno kami. Pria tua itu dengan cepat berkata sambil menatap 5 harta spiritual yang diperoleh dengan tatapan membara. 1 harta spiritual yang diperoleh bisa menjadi harta karun terakhir bahkan dalam pelelangan ini, apalagi 5 di antaranya. Pelanggan, ini adalah sertifikat lelang ras laut kuno kami. Perlombaan laut kuno kami akan merekam sebagian informasi ke alam semesta dan diawasi oleh semua orang di semesta. Orang tua dari perlombaan laut kuno menyerahkan token giok dan berkata kepadanya. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Pemilik bisnis mengandalkan reputasinya, terutama di rumah lelang jenis ini. Jika tidak ada reputasi, tidak ada yang akan menyerahkan barang-barang itu kepada mereka untuk dijual. Adapun voucher, ras laut kuno akan mengirimkan beberapa voucher lelang ke alam semesta. Setelah ras laut purba tidak memberikan biaya apapun kepada juru lelang akan dapat mengekspos dirinya langsung ke alam semesta. Perlombaan laut kuno sangat kuat. Mereka tidak akan menghancurkan reputasi mereka hanya untuk 5 harta spiritual yang diperoleh. Tentu saja, jika Wang Xian mengeluarkan 20 hingga 30 item sekaligus, itu belum tentu demikian. Di rumah lelang ras laut kuno kami akan membebankan 5% dari jumlah lelang. Juga, pelanggan ini adalah tempat duduk di rumah lelang kami dan akan diberikan kepada Anda secara gratis. Pria tua itu berkata dengan antusias. Mereka yang mampu mengambil 5 harta spiritual yang diperoleh sekaligus adalah semua orang yang memiliki peluang besar. Kemampuan mereka jelas tidak lemah. Baiklah, Wang Xian mengangguk puas dan pergi. Dia berjalan-jalan di sekitar lingkungan dan melihat beberapa toko. Di benua ras laut kuno,
ada berbagai macam barang yang dijual. Item teknologi, item fantasi, battle pet, mechs, dan sebagainya. Wang Xian berjalan-jalan dan tidak menemukan apapun yang bisa dia gunakan. Sekarang dia berada di Lu Xingkong yang dikepung, sangat jarang menemukan harta yang berguna baginya. Setelah kembali ke hotel, Wang Xian beristirahat. Dalam beberapa hari berikutnya, selain sesekali berjalan-jalan, dia melihat informasi tentang alam semesta. Saat perang antara ras dewa yang saleh dan ras laut kuno mendekat, jumlah orang di langit berbintang di sekitar mereka juga meningkat. Sementara itu, jumlah orang di benua ras laut purba juga meningkat. Adapun lelang dalam waktu beberapa hari, momentumnya juga meningkat. Terutama ketika rumah lelang ras laut kuno mengumumkan bahwa mereka akan melelang setidaknya 5 harta numinous yang diperoleh di tempat, hal itu menarik perhatian banyak pembangkit tenaga listrik. Ras dewa yang adil ada di sini. Semua pembangkit tenaga dari ras dewa yang saleh ada di sini. Pada hari keempat, tiba-tiba terjadi keributan di luar dan di alam semesta. Wang Xian membuka jendela kamar dan sedikit terkejut saat mendengar keributan di luar. Dia menyipitkan matanya sedikit dan segera keluar dari ruangan. Dia melihat langit berbintang di luar. Ketika dia melihat ras dewa yang adil, dia juga terkejut. Pemimpin kelompok itu adalah patung raksasa. Patung itu mengenakan baju besi. Seluruh patung itu setidaknya berukuran 100 km. Itu memiliki penampilan manusia dan memiliki wajah lebar. Itu dipenuhi dengan martabat. Namun, kulit di tubuhnya berwarna keemasan. Di kedua sisi patung sepanjang 100 km itu, terdapat lebih dari 10 patung serupa yang panjangnya sekitar 50 km. Ini adalah tubuh tempur yang diciptakan oleh ras dewa yang benar. Tubuh tempur mirip dengan malaikat pertempuran. Ras dewa yang adil termasuk ras dengan konstitusi yang kuat. Konstitusi mereka yang kuat dapat memungkinkan mereka untuk melawan 2 tingkat di atas mereka. Naga ilahi milik ras garis keturunan. Di kosmos, ada ras dengan fisik yang kuat. Mereka milik ras puncak. Itu adalah ras suci. Tubuh suci dari ras suci bisa bertarung 3 tingkat lebih tinggi. Itu sebanding dengan naga ilahi. Di belakang kelompok tubuh pertempuran ini ada puluhan juta ahli dari ras dewa yang saleh. Yang terlemah di antara mereka adalah The Void God Emperor Realm. Tubuh mereka memancarkan cahaya keemasan. Dan di belakang mereka ada berbagai macam mesin perang. Ada ratusan ribu kapal perang, mecha, kapal perang, dan sebagainya. Apakah ini kekuatan penuh dari ras dewa sejati? Tubuh dewa sejati, begitu banyak tubuh dewa sejati. Bukankah mereka mengatakan bahwa ras dewa sejati hanya memiliki 10 tubuh? Ada 30 dari mereka, dan tubuh di tengahnya terlalu menakutkan. Pertempuran ini, ras dewa sejati telah menggunakan semua kartu truf dan kekuatan mereka. Ini terlalu menakutkan, aura tubuh pertempuran pemimpin itu begitu kuat, mungkin tidak lebih lemah dari makhluk hebat tingkat 7 ksatria alam semesta. Kali ini, ras dewa sejati ingin menantang ras manapun di benua primal surga terpisah. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, orang yang ditantang mungkin akan langsung menyerah, bukan? Di benua ras laut kuno, semua orang melihat ke arah langit berbintang yang jauh. Melihat pasukan ras dewa adil, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka memang sangat kuat. Wang Xian menoleh, dan matanya bersinar. Ada lebih dari 10.000 ksatria alam semesta di bawah indranya. Ini hanya bisa menjadi bagian dari itu. Mungkin ada banyak dari mereka yang tersembunyi di kegelapan. Pemimpin tubuh tempur dewa adil memang memiliki kekuatan tempur ksatria alam semesta tingkat 7 di bawah indranya. Tidak heran itu dikenal sebagai kekuatan terkuat di langit berbintang di sekitarnya. Wang Xian bergumam, fondasi ras dewa adil sangat luar biasa. Mereka memiliki tubuh tempur dewa yang kuat dan sejumlah besar ksatria alam semesta. Semuanya tidak sederhana. Perlombaan laut purba juga sangat kuat. Binatang luar angkasa itu menakutkan. Tidak heran Istana Naga dan Istana Naga Air hanya menempati peringkat ketiga bahkan setelah mereka bergabung untuk menghancurkan garis keturunan Naga Iblis dan klan Prosa Suci. Wang Xian bergumam ketika dia melihat semua pembangkit tenaga dari ras dewa yang saleh terbang ke depan. Di daerah sekitarnya, ada juga banyak orang yang memandang mereka dengan hormat. Saya mendengar bahwa balapan laut kuno akan mengadakan lelang besar-besaran besok. Akan ada banyak harta karun numinous yang diperoleh untuk dijual. Pada saat yang sama, di pusat ras dewa adil, ada lebih dari 10 sosok yang berdiri di atas kanvas. Salah satunya memegang sebotol anggur. Seorang lelaki tua yang terlihat agak ceroboh menyesap anggur dan bertanya. Sepertinya begitu. Menurut pengumuman mereka di alam semesta AI,
tidak kurang dari 8 harta sejati yang diperoleh sekarang. Seorang pria parubaya mengangguk. Izinkan saya bertanya harta macam apa itu? Jika ada harta yang bisa kita gunakan, kita bisa pergi ke sana besok. Seorang wanita tua di sisi kanan berkata dengan acuh tak acuh. Haha, demi pertempuran besar ini, aku sudah menjual semua barangku untuk ditukarkan dengan beberapa harta. Saya tidak punya uang untuk berpartisipasi dalam pelelangan lagi. Anggur tua, Anda memiliki beberapa batu suci sekarang. Tukarkan mereka dengan kekuatan pertempuran, untuk berjaga-jaga. Seorang lelaki tua di sisi kiri dengan otot menonjol berkata sambil tertawa. Itulah yang kupikirkan. Kali ini, kita akan menantang suku raksasa gunung. Kami akan bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Kekuatan mereka tidak lemah, dan saya masih ingin hidup selama 100 juta tahun lagi. Hehe, izinkan saya bertanya harta macam apa yang ada. Jika ada harta yang bagus, saya akan pergi besok untuk melihatnya. Orang yang memegang termos anggur berkata sambil tersenyum. Saya mendapat kabar, ada 7 harta numinous yang diperoleh, 1 tipe api, 1 tipe air, dan 2 tipe cahaya. Tak satu pun dari mereka yang berguna bagi kita. Ada juga 3 harta karun jenis logam. Salah satunya adalah armor perang tipe metal yang lumayan. TSK, efek dari battle armor ini sangat kuat. Itu dianggap sebagai puncak di antara harta numinous yang diperoleh. Melihatnya saja membuatku ingin membelinya. Segera, wanita tua itu mengangkat alisnya dan berkata dengan heran. Oh, ada 3 item jenis logam. Bahkan ada armor perang tipe logam. Tidak buruk, tidak buruk. Saya akan pergi ke sana besok. Orang tua yang memegang pot anggur berkata, tapi ada 3 harta numinous yang diperoleh dengan atribut tipe logam. Saya pikir akan ada banyak orang yang pergi. Hehe, bahkan jika ada banyak orang yang pergi, banyak klan akan memberimu muka, Jiu tua. Pria parubaya di sebelahnya berkata sambil tersenyum. Pria tua dengan pot anggur itu tertawa terbahak-bahak. Kelompok ahli dari ras Dewa Adil terus bergerak maju. Setengah jam kemudian, mereka berhenti di Void untuk mempersiapkan pertempuran. Meskipun mereka sangat kuat, mereka tidak berani gegabah saat menghadapi balapan dari surga membuka benua primal. Kedatangan ras dewa yang saleh menimbulkan sensasi yang luar biasa. Seluruh langit berbintang sedang mendiskusikan kekuatan ras dewa yang saleh. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan 1 hari berlalu dalam sekejap mata. Keesokan harinya adalah hari lelang ras laut kuno. Karena pertempuran besar ras Dewa Adil telah menarik hampir semua ahli di langit berbintang di sekitarnya, pada pagi hari kelima, menurut pengumuman rumah lelang ras laut kuno, jumlah harta spiritual yang diperoleh, ada sudah 8 dari mereka. 8 harta numinous yang diperoleh telah menarik banyak ahli untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini. Di pagi hari, banyak orang terbang menuju rumah lelang. Wang Xian juga terbang menuju rumah lelang yang memiliki banyak puncak kecil yang berdiri tegak di pagi hari. Ketika dia tiba di rumah lelang, dia mengambil token giok dan langsung menuju puncak yang dekat ke depan. Sebagai juru lelang dari 5 harta spiritual yang diperoleh, dia secara alami harus menikmati perlakuan yang sangat tinggi. Ada beberapa meja, kursi, dan beberapa makanan lezat di ruangan seluas beberapa ratus meter persegi. Wang Xian duduk di sana dan mengamati sekelilingnya. Dia menunggu dengan tenang. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sosok-sosok dari daerah sekitarnya terbang dengan cepat. Ada ahli dari berbagai ras dalam kelompok 3-5. Ada lebih dari 100 dari mereka. Para pemimpin semuanya berada di level ksatria alam semesta. Selama seseorang melangkah ke puncak gunung, pada dasarnya akan ada ahli di tingkat ksatria alam semesta. Bisa dibayangkan berapa banyak ahli yang tertarik pada pertempuran ini. Wang Xian duduk di sana dan menunggu dengan tenang. Ada ahli dari ras dewa benar di sini. Dan jumlahnya cukup banyak. Apakah mereka juga berpartisipasi dalam pelelangan ini? Pada saat ini, suara terkejut terdengar. Wang Xian menoleh dan matanya berkedip. Sangat mudah untuk mengidentifikasi orang-orang dari ras dewa yang benar. Masing-masing tingginya sekitar 5 meter. Tubuh mereka memancarkan ki dan energi darah yang kuat, memberikan dampak yang kuat. Beberapa ahli dari ras dewa yang saleh bahkan memancarkan cahaya kemasan. Mereka menyerbu secara langsung dan semua orang di sekitar mereka segera membuka jalan untuk mereka. Saat mereka menyapu pandangan mereka, lebih dari 1000 ahli dari ras dewa yang saleh datang ke beberapa puncak di depan. Mereka tidak terlalu jauh dari Wang Xian. Kedatangan para ahli dari ras dewa yang saleh menarik perhatian semua orang. Sebagian besar mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat.
Ini karena sangat mungkin ras dewa yang saleh akan menginjakan kaki di tanah purba yang membelah surga. Wang Xian tidak keberatan dan menunggu pelelangan dimulai. Mengaum, mengaum, mengaum. Setengah jam kemudian, raungan terdengar, disertai dengan kekuatan hutan belantara. Hah? Wang Xian mengalihkan pandangannya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Di daerah sekitarnya, 20 monster luar angkasa terbang dari segala arah dengan cepat. Mereka perlahan mengepung seluruh rumah lelang. Binatang dengungan luar angkasa raksasa memindai semua orang dengan mata dingin mereka. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, para ahli dari ras laut kuno terbang dari depan dan mendarat di panggung pelelangan. 20 makhluk luar angkasa menjaga sekeliling. Pemboros besar, selamat datang di lelang ras laut kuno kami. Haha, ini kehormatan kami. Seorang lelaki tua berpakaian putih berdiri di tengah panggung pelelangan dan tertawa terbahak-bahak sambil merentangkan tangannya. Semua orang harus jelas tentang aturan lelang ras laut kuno kita. Penawar tertinggi akan mendapatkannya. Penawar dapat memilih untuk menyembunyikan identitas mereka. Perlombaan laut kuno kami juga akan memastikan keselamatan semua orang. Jika ada yang berani menimbulkan masalah, segera bunuh mereka. Tentu saja, ras laut purba kita menghargai harmoni. Saya tidak akan membuang kata-kata lagi. Lelang akan segera dimulai. Saat sesepuh berjubah putih berbicara, dia dengan ringan bertepuk tangan. Kali ini, lelang kami akan sangat megah. Pertama, kita akan mulai dengan Luminous Treasure yang diperoleh. Saat dia berbicara, seorang wanita cantik segera membawa sebuah kotak. Kotak itu terbuka, memperlihatkan atribut cahaya yang diperoleh harta karun yang luar biasa. Kami akan mulai dengan Luminous Treasure yang diperoleh. Ini masalah besar. Haha, pasti ada banyak hal bagus kali ini. Mari kita lihat apakah kita bisa mendapatkan sesuatu. Pembukaan harta spiritual yang diperoleh membuat banyak orang terlihat bersemangat. Ada sangat sedikit lelang yang akan dibuka dengan harta spiritual yang diperoleh di masa depan. Begitu ada, barang yang dilelang kali ini pasti akan sangat kaya. Suasana seluruh aula lelang langsung tersulut. Item pertama adalah item yang saya kirim untuk dilelang. Wang Xian melihat item pertama dan tersenyum. Ini adalah tongkat dengan atribut cahaya. Bagi seorang ksatria alam semesta dengan atribut cahaya, itu jelas merupakan harta yang langka. Ini terutama terjadi pada ksatria alam semesta level 1 atau 2. Dengan harta Luminous yang diperoleh ini, mereka dapat dengan mudah menghancurkan seorang ksatria alam semesta dengan level yang sama. Harga awal batu Dewa Kalpa dapat dibayar dengan pil dan jamu dengan harga yang sama. Orang tua berjubah putih dari perlombaan laut kuno melanjutkan. Batu Dewa Kalpa melambangkan waktu, dan kemudian juga melambangkan satu kesatuan. Satu batu Dewa Kalpa setara dengan jumlah batu dewa yang diproduksi oleh planet tingkat atas selama 6 miliar tahun. Jumlah ramuan dan pil dewa yang bisa dibeli dengan satu batu Dewa Kalpa dapat meningkatkan kekuatan tempur ksatria alam semesta level 5 di Istana Naga. Wang Xian bergumam, ini adalah sumber daya yang sangat kaya. Satu batu dewa alam kalpa sekaligus. Satu batu dewa alam kalpa sekaligus. Sementara Wang Xian berpikir, pelelangan sudah dimulai. Para ksatria alam semesta yang dikaitkan dengan cahaya menaikkan tawaran mereka dengan mata yang bersemangat. Memperoleh senjata kelas harta karun spiritual masih sangat populer. Ada ratusan ribu ksatria alam semesta yang hadir di pelelangan kali ini. Di antara mereka, ada cukup banyak ksatria alam semesta yang dikaitkan dengan cahaya. Persaingan ketat dimulai. Harta spiritual yang diperoleh sangat berharga di langit berbintang di sekitarnya. Dan untuk ras yang lebih kuat, sebagian besar harta spiritual yang diperoleh adalah harta warisan. Harta spiritual yang diperoleh dengan atribut ringan ini membutuhkan waktu 10 menit untuk menyelesaikannya. Harganya mencapai 8 jumlah batu kesusahan dewa. Pada akhirnya dibeli oleh iblis yang seperti kupu-kupu. Tidak buruk, tidak buruk. Sumber daya dari 8 jumlah batu kesengsaraan dewa dapat meningkatkan kekuatan tempur 8 ksatria alam semesta tingkat 5 di Istana Naga. Wang Xian sangat puas dengan harganya. Dia mengirimkan 5 harta spiritual yang diperoleh. Jika dia menggunakan sumber daya ini, dia bisa menumpuk 3 hingga 4 ksatria alam semesta level 6. Saat ini, Istana Naga kekurangan kekuatan tempur kelas atas. Saya akan menemukan kesempatan untuk menjual sisa harta spiritual yang diperoleh. Dia bergumam. Pelelangan berlanjut. Namun, dibandingkan dengan item pertama, harga item berikutnya jauh lebih rendah. Satu demi satu item dilelang. Wang Xian melihat mereka dan tidak melihat barang apapun yang dia minati.
Menurut informasi dari ras laut kuno, harta spiritual yang diperoleh adalah harta yang paling berharga. Dalam hal ini, saya tidak berpikir ada harta yang bisa saya gunakan. Selain itu, kemungkinan saya menemukan harta bahkan lebih rendah. Wang Xian berpikir sendiri. Mereka semua ahli yang telah hidup selama ratusan juta tahun. Mereka adalah kekuatan yang telah ada selama miliaran tahun. Peluang menemukan harta karun di sini hampir nol. Aku ingin jubah emas ini. Saya harap semua orang bisa memberi saya wajah. Di akhir lelang, Wang Xian pada dasarnya melirik AI universal. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Dia mengangkat alisnya sedikit dan melihat ke atas. Banyak orang di tempat lelang juga melihat suara itu. Suara itu berasal dari alam semesta Night Level 1 makhluk hebat dari ras Dewa Sejati. Karena saudara dari ras Dewa Sejati ini menginginkannya, aku tidak akan bersaing denganmu. Suara lain datang dari belakang. Seorang lelaki tua dari Departemen Tanaman menangkupkan tangannya ke arah penawar ras Dewa Sejati. Hehe, terima kasih. Juru lelang ras Dewa yang jujur. Berkata dengan lemah dan mengangkat kepalanya sedikit. Selamat kepada teman ras Dewa yang jujur. Ini, ayo lanjutkan pelelangan barang selanjutnya. Di depan, sesepuh berjubah putih dari ras laut kuno melanjutkan sambil tersenyum. Cek, saya mengirim jubah emas ini untuk dilelang. Sekarang, dijual di bawah harga pasar. Diam, jika Anda tidak ingin mati, jangan sia-siakan nafas Anda. Beli saja item dari ras dewa yang lurus. Kami tidak ingin menyinggung ras dewa yang lurus. Mereka akan mendarat. Jika Anda memprovokasi mereka, mereka tidak akan peduli dengan aturan seputar Lu Singkong. Tidak ada yang bisa mereka lakukan bahkan jika mereka membunuhmu. Pada saat ini, samar-samar Wang Xian mendengar suara yang datang dari puncak gunung di belakangnya. Dia mengangkat alisnya sedikit dan tidak memperhatikannya. Lelang berlanjut. 3 jam kemudian, sudah waktunya untuk item terakhir. 7 memperoleh harta spiritual. Item final pertama masih dikirim oleh Wang Xian. Itu masih merupakan harta spiritual yang diperoleh dengan atribut cahaya. Setelah satu putaran kompetisi, harganya menjadi 7,5 batu suci. Wang Xian agak puas dengan ini. Item kedua adalah harta yang diperoleh dengan atribut api. Itu dilelang menjadi 9 jumlah batu kesusahan dewa. Ini memberi Wang Xian pemahaman umum tentang harta spiritual yang diperoleh. Harganya harus antara 7-10 jumlah batu dewa kesusahan. Barang berikutnya yang akan dilelang adalah harta spiritual yang diperoleh dari atribut logam, penusuk emas kosong. Ini adalah harta spiritual ofensif yang sangat menakutkan. Harga awal masih 1 jumlah batu kesusahan dewa. Penawaran dimulai sekarang. Di panggung pelelangan, lelaki tua berbaju putih itu berkata sambil tersenyum. 5 dewa perampokan seton. Saat penawaran dimulai, seseorang segera mengajukan penawaran. Jelas, mereka mengerti bahwa 3 atau 4 batu dewa perampokan tidak cukup untuk mendapatkan harta spiritual yang diperoleh. Oleh karena itu, seorang ksatria alam semesta segera menaikkan tawarannya ke 5 batu dewa perampokan. 5 batu dewa perampokan, 1 batu dewa perampokan. Saya akan mengambil harta spiritual yang diperoleh ini. Tolong beri saya wajah, Jin Zhengfa. Begitu dia selesai berbicara, cahaya keemasan melesat ke langit. Suaranya keras dan jelas, mencapai telinga semua orang. Namun, kata-katanya sangat arogan dan mendominasi. 5.1 batu kalpa ilahi untuk harta karun yang diperoleh ini jauh lebih rendah. Seseorang harus tahu bahwa 1 batu kalpa dewa adalah sumber daya yang cukup banyak. Kata-kata pembangkit tenaga listrik dari ras Dewa Ortodoks ini segera membuat mereka yang ingin menawar sedikit mengernyit. Penatua berjubah putih di depan juga sedikit terpana. Dia mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Karena pusat kekuatan dari ras Dewa Ortodoks begitu kuat, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Selain itu, semua pembangkit tenaga dari ras Dewa Ortodoks tidak jauh. Ketika Wang Xian mendengar tawarannya, dia mengerutkan kening perlahan. Harta spiritual yang diperoleh dengan atribut logam ini dilelang olehnya. Jika dia menjualnya pada 5,01 poin, dia akan menderita kerugian besar. Haha, terima kasih sudah menyerah. Namun, pada saat berikutnya, ahli ras dewa yang saleh berbalik dan menangkupkan tangannya. Dia tertawa terbahak-bahak. Dia sangat mendominasi dan memutuskan kepemilikan harta spiritual ini dengan atribut logam. Semua makhluk hebat di pelelangan melihat cahaya keemasan di tubuhnya dan merasakan kekuatannya. Meskipun dia hanya memiliki kekuatan ksatria alam semesta level 4, dia tidak mengatakan apa-apa dan tidak ada yang bersaing dengannya.
Ini untuk memberikan wajah kepada ras dewa yang benar dan menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Bahkan lelaki tua yang baru saja menaikkan harga tidak berani menaikkannya lagi. Baiklah, kalau begitu selamat kepada ras penguasa dewa yang adil karena telah mendapatkan penusuk emas kosong ini. Di panggung pelelangan, lelaki tua berjubah putih dari ras laut kuno itu ragu-ragu sejenak sebelum dia tersenyum dan berkata. Wang Xian melihat pemandangan ini dan sedikit mengernyit. Harta spiritual yang diperoleh, penusuk emas yang kosong, dijual seharga 5,1 jumlah batu kesusahan dewa. Barang berikutnya yang akan dilelang adalah harta spiritual yang diperoleh dengan elemen air. Kali ini, kami akan memulai pelelangan dengan harga mulai dari 5 jumlah batu kesusahan dewa. Saat ini, pelelangan berlanjut. Wang Xian menyesap teh di sampingnya dan tidak berbicara. Harta spiritual prasurga dengan atribut air sedang dilelang. Kali ini, harga awalnya adalah 5 batu dewa volume kardinal. Segera, para ksatria semesta mulai menawar. Harta spiritual prasurga dengan atribut air ini meningkat pesat. Segera, itu mencapai 8 batu dewa volume kardinal. Pada akhirnya, harga akhir dari harta spiritual prasurga dengan atribut air ini mencapai 9,7 volume kardinal batu saleh. Harga akhir adalah yang tertinggi. Adapun ras laut kuno, mereka akan membelinya sesuai dengan kekuatan harta numinous yang diperoleh. Karena harta numinous yang diperoleh dengan elemen air ini telah mencapai tingkat seperti itu, 2 harta numinous yang diperoleh terakhir pasti tidak akan murah. Harga saat ini cukup tinggi. Pada saat yang sama, di beberapa puncak gunung di tengah, puluhan tetua parubaya duduk di puncak gunung. Pria tua yang memegang pot anggur di tengah sedikit mengernyit saat melihat harga harta spiritual unsur air. Dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum tipis. Hehe, Old Wine, Jin Zhengfa baru saja mengambil harta spiritual yang diperoleh dengan 5.1 Calamity Divine Stone. Kamu juga bisa melakukannya. Wanita tua itu berkata sambil tersenyum. Itu benar, setelah hari ini, kita akan memasuki surga yang membuka benua terpencil. Mengapa kita peduli tentang hal-hal lain? Jika ada yang tidak puas, kami akan menghancurkan mereka. Hehe. Seorang pria parubaya di belakangnya berkata dengan samar. Itu benar, merupakan kehormatan pemilik untuk memiliki harta itu mengikuti saya. Haha. Pria tua yang memegang pot anggur tertawa keras dan berkata. Penatua Jiu, kudengar ada pemimpin klan di depan yang menginginkan atribut logam itu memperoleh harta spiritual. Dia juga bersiap untuk mengambilnya dengan 5 kalpa batu suci. Seorang pria parubaya yang telah menerima berita dari puncak gunung tetangga berkata kepada pria tua yang memegang pot anggur. Pria tua yang memegang pot anggur itu berkata sambil tersenyum. Oke, aku akan memberitahu mereka. Jika Anda menginginkan ini, tidak ada yang akan bersaing dengan Anda. Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum. Meneguk. Pria tua yang memegang pot anggur menyesap anggur dengan senyum di wajahnya. Karena mereka telah memutuskan untuk mengambil Numinous Treasure yang diperoleh ini, tidak ada yang akan bersaing dengan mereka. Baiklah, item berikutnya yang akan dilelang adalah Numinous Treasure kedua yang terakhir diperoleh. Ini juga merupakan harta Numinous yang diperoleh dari tipe logam dan harta karun Numinous tipe sarung tangan. Tawaran awal adalah 5 batu dewa kalpa. Pada saat ini, sesepuh ras laut kuno berjubah putih tersenyum pada harta karun Numinous yang ditawarkan. 5 batu dewa kalpa, Numinous Treasure yang diperoleh ini adalah milikku. Segera setelah sesepuh ras laut kuno berjubah putih selesai berbicara, seorang sesepuh berdiri di puncak gunung dekat panggung lelang dan berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Oh, kata-katanya menyebabkan semua orang sedikit terpana sekali lagi. Seorang ahli dari ras dewa yang saleh telah bergerak lagi. Mereka masih ingin membelinya dengan harga murah. Ini, ras dewa adil terlalu kuat. Mereka benar-benar mengabaikan perasaan orang lain. Ras dewa yang saleh dengan jelas berpikir bahwa mereka akan mendarat di surga yang membelah benua yang kacau, jadi mereka tidak peduli dengan status mereka. Saya rasa jika seseorang berani bersaing dengan mereka, mereka mungkin langsung mengambil tindakan. Itu sangat mungkin. Lagi pula, kekuatan mereka terlalu menakutkan. Lebih baik kita tidak bersaing. Namun, saya khawatir juru lelang akan menjadi sial. Di rumah lelang, ekspresi semua orang sedikit berubah ketika mereka melihat orang kuat dari ras dewa yang saleh membuat gerakan yang kuat. Mereka berdiskusi dengan suara rendah. Tidak ada yang berani bersaing dengan mereka. Wang Xian sedikit menyipitkan matanya saat melihat pemandangan ini. Dia ingin membuat tawaran yang kuat dengan harga rendah lagi. Ini menyebabkan tatapannya menjadi dingin perlahan. Jika tidak ada yang menawar,
maka selamat kepada orang kuat dari ras Dewa Adil ini. Tetua berjubah putih dari ras Laut Kuno tersenyum dan membuat keputusan. Batu Dewa 5 kesengsaraan kardinal akan dijual. Juru lelang akan menderita kerugian besar. Orang-orang dari ras Dewa yang adil telah bertindak terlalu jauh. Mereka terlalu jauh. Di belakang, sosok yang telah menjual jubah emas berbicara dengan sedikit amarah. Wang Xian melihat bahwa ras Laut Kuno sekali lagi menetap dan berdiri perlahan. Ras Laut Kuno, apakah ini rumah lelangmu? Baru saja, Luminous Tracer yang diperoleh dengan elemen logam dijual dengan harga murah. Saya tidak mengatakan apa-apa. Sekarang, Luminous Tracer yang diperoleh ini masih dilelang dengan harga seperti itu. Apa menurutmu aku, juru lelang, mudah diganggu? Dia berdiri dan menatap lelaki tua berbaju putih di panggung lelang. Dia menanyainya dengan wajah tanpa ekspresi. Hah? Wang Xian tiba-tiba berdiri. Suara pertanyaannya yang tiba-tiba menyebar ke seluruh aula lelang, menyebabkan semua orang terkejut. Orang itu adalah juru lelang harta Luminous yang diperoleh. Yang tadi juga miliknya. Pelelang sebenarnya ada di sini dan bahkan menanyainya secara langsung. Di aula lelang, pandangan semua orang tertuju pada Wang Xian saat mata mereka sedikit berkedip. Ini menyebabkan juru lelang menjadi tidak senang. Selain itu, apa yang tidak mereka duga adalah harta Luminous yang diperoleh dengan elemen logam juga miliknya. Hah? Tetua berjubah putih dari suku Laut Kuno di atas panggung juga sedikit terkejut. Tak lama kemudian, dia tersenyum. Temanku, rumah lelang suku Laut Purba kita akan melanjutkan pelelangan sesuai aturan. Karena tidak ada yang menawar, kami hanya akan melanjutkan dengan tawaran terakhir. Ras Laut Purba kita tidak melakukan kesalahan apapun. Elder berjubah putih dari ras Laut Kuno menjawab dengan acuh tak acuh. Seperti yang dia katakan, perlombaan Laut Purba mereka tidak melanggar aturan. Hanya saja tidak ada yang berani menaikkan tawaran. Apa hubungannya dengan kita? Meskipun kata-katanya masuk akal, semua orang tahu bahwa mereka melalaikan tanggung jawab mereka. Oh, begitu. Maka Luminous Tracer yang saya kirim untuk dilelang tidak akan dijual. Wang Xian berkata dengan lemah. Ini bertentangan dengan aturan. Lelang sudah dimulai. Anda tidak bisa mengambil kembali barang yang Anda kirim untuk dilelang sesuka Anda. Kalau tidak, bagaimana kita bisa melanjutkan pelelangan? Pria tua berbaju putih itu terus berkata sambil tersenyum. Oh, dalam hal ini, saya akan menaikkan harganya sendiri. Barang yang dilelang sekarang adalah 10 batu dewa kesengsaraan kardinal. Wang Xian tersenyum dan tampak sedikit menyeramkan. Maaf, harga Luminous Tracer yang diperoleh ini sudah diperbaiki. Pria tua berbaju putih itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan wajah penuh penyesalan. Sekarang, dia juga tahu bahwa ras Laut Purba mereka telah menyinggung pelanggan ini, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Di depan ras dewa yang saleh dan pelanggan ini, mereka secara alami tahu apa yang harus dipilih. Selain itu, ras Laut Purba mereka juga bertindak sesuai aturan lelang. Jika mereka ingin mencari masalah, mereka akan mencari ras dewa yang saleh dan melihat bagaimana mereka mati. Penatua berpakaian putih itu tersenyum dan tidak khawatir reputasi mereka rusak. Hehe, ketika Wang Xian mendengar kata-kata tetua berjubah putih dari ras Laut Kuno, dia juga tersenyum. Kecepatan Anda menetapkan harga sangat cepat. Anda sudah menetapkan harga hanya dalam beberapa detik. Dia bertanya dengan samar. Ini aturannya. Jika tidak ada yang menawar, Anda dapat menetapkan harganya secara langsung. Penatua berjubah putih mengangkat bahu. Matanya sedikit berkedip saat dia mengalihkan pandangannya ke semua pelanggan yang hadir. Semuanya, ras Laut Purba kita telah berdiri tegak di langit berbintang selama miliaran tahun. Kami menjunjung tinggi prinsip mengutamakan pelanggan kami. Kami tidak akan pernah merugikan kepentingan pelanggan kami. Suaranya memasuki telinga semua orang. Semua orang yang hadir juga tahu bahwa meskipun ras Laut Kuno agak tidak tahu malu, mereka semua sesuai aturan. Alasan utamanya masih para ahli ras dewa yang saleh. Tidak ada yang berani bersaing dengan mereka. Tidak ada yang berani bersaing dengan mereka. Bisa juga dikatakan bahwa orang itu tidak beruntung. Beberapa ahli berpikir dalam hati mereka. Cek, ayah ini tidak akan seberuntung itu, kan? Ini sudah di akhir, namun anak seperti itu tiba-tiba muncul. Jika dia dengan sengaja menaikkan harganya nanti, bukankah ayah ini akan menaikkan harganya? Pada saat ini, di puncak gunung di depan panggung lelang, lelaki tua yang memegang pot anggur melihat pemandangan ini dan tidak bisa duduk diam dan langsung berdiri. Anggur tua, harta Luminous yang diperoleh terakhir mungkin tidak akan dilelang oleh pemuda itu. Jangan cemas.
Saat Anda mengajukan penawaran, siapapun yang berani bersaing akan kalah. Seorang lelaki tua di sampingnya berkata sambil terkekeh. Bagaimanapun, ras dewa utama mereka akan mendarat, sehingga mereka dapat bertindak tanpa kendali. Selanjutnya, kita akan memulai penawaran untuk item terakhir. Itu adalah atribut logam yang diperoleh Numinous Tracer, puncak tipe pertahanan yang diperoleh Numinous Tracer. Demikian pula, kami akan memulai penawaran dengan 5 batu dewa bencana. Suara penatua berjubah putih terus terdengar dari panggung pelelangan di depan mereka. Lelang berlanjut. Tetua berjubah putih dari ras laut kuno baru saja selesai berbicara ketika tetua yang memegang termos anggur berdiri dengan paksa dan berteriak. Dibandingkan dengan beberapa orang barusan, dia bahkan lebih tidak terkendali. Dia bahkan secara langsung menyatakan bahwa siapapun yang bertarung dengannya akan melawannya. Sepertinya harta spiritual yang diperoleh dengan atribut logam akan jatuh ke tangan suku dewa yang saleh. Ketika semua orang melihat ahli dari suku dewa yang saleh ini mengaum dengan begitu sombong, semua orang berpikir sendiri. Harta spiritual yang diperoleh ini juga dilelang oleh pemuda itu. Hehe, aku bertanya-tanya bagaimana dia akan bereaksi. Jika dia menaikkan harganya sendiri, saya pikir ahli dari suku dewa yang saleh itu akan langsung menyerangnya. Mari kita lihat apakah pemuda itu mencari kematian. Bagaimanapun, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kami hanya mendapat sedikit lebih sedikit. Itu tidak akan berdampak banyak. Jika benar-benar ada konflik, apakah kita akan ikut campur? Tidak perlu. Yang lain bisa mengerti. Jika ras dewa sejati bergerak, apa yang bisa kita lakukan? Hehe. Di belakang, beberapa tetua ras laut kuno sedang berbicara. Meskipun ras dewa ortodoks agak mengganggu pelelangan mereka, semuanya berada di bawah kendali mereka. Keuntungan kali ini tidak akan terlalu sedikit. Hehe. Ketiga harta spiritual yang diperoleh dengan atribut logam ini semuanya dilelang olehku. Sepertinya ras dewa ortodoks Anda menganggap saya mudah diganggu. Wang Xian menyaksikan pelelangan berlanjut. Dia menyaksikan item terakhir dikeluarkan dan tawaran kuat dari tetua ras dewa ortodoks. Dia mencibir dan berkata, "Hah, 3 harta Numinous yang diperoleh dengan atribut logam semuanya miliknya. Sepertinya dia telah mendapatkan kesempatan besar. Ini nasib buruk. 3 harta Numinous yang diperoleh bahkan tidak dijual dengan harga 2. Ini kerugian. Ini benar-benar nasib buruk." Hehe. Beberapa orang tercengang saat mendengar kata-kata Wang Xian. Mereka kemudian mulai berdiskusi dengan suara rendah. Jika tidak ada yang bersaing, harta ini akan menjadi milikku. Namun, lelaki tua yang memegang pot anggur itu sepertinya tidak mendengar kata-kata Wang Xian. Dia menyesap anggur dan berkata langsung. 15 batu penjarahan dewa. Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Wang Xian mendengar kata-katanya dan berkata dengan tenang. Hah? Dia mengajukan penawaran dan menaikkannya menjadi 15 batu penjarahan dewa sendirian. Ini. Semua orang sedikit terpana ketika mendengar kata-kata Wang Xian. Ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Di panggung pelelangan, lelaki tua berbaju putih itu juga mengungkapkan ekspresi keheranan. Matanya sedikit berkedip. Jika kamu tidak beri aku wajah, mati. Namun, pada saat berikutnya, wajah lelaki tua dari ras Dewa Adil yang hendak minum dengan sebotol anggur langsung menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata Wang Xian. Dia melambaikan tangannya dan sebotol anggur di tangannya memancarkan cahaya kemasan. Dia menyerang Wang Xian secara langsung. Serangan mendadak itu mengejutkan semua orang. Semuanya, tenang. Pria tua berbaju putih itu berkata dengan tenang di panggung pelelangan. Dia tidak menghentikannya. Tentu saja, ras Laut Purba tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya. Haha, Wang Xian melihat bahwa lelaki tua itu benar-benar menyerangnya. Dia tertawa terbahak-bahak dan aura pembunuh yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Tubuhnya bergerak dan menghilang seketika. Saat berikutnya, sosoknya datang ke sisi lelaki tua yang sedang memegang botol anggur. Kamu mencari kematian. Saya telah memberi Anda kesempatan. Jika kamu tidak menghargainya, kalian semua akan mati. Suara seram Wang Xian terdengar oleh semua orang dari ras dewa yang adil. Pria tua yang baru saja membuang botol anggur itu merasakan sesosok tubuh muncul di sampingnya. Muridnya menyempit dan wajahnya dipenuhi dengan kengerian. Bang! Saat berikutnya, kekuatan yang menakutkan menyelimutinya dan langsung memusnahkan semua kekuatan hidupnya. Pada saat yang sama, Wang Xian melambaikan tangannya dan kekuatan penghancur dari 5 elemen menutupi seluruh area. Oh tidak, lari. Oh tidak. Pada saat ini, ekspresi para ahli dari ras dewa yang saleh di sekelilingnya berubah drastis. Mata mereka dipenuhi ketakutan.
Kekuatan yang ditampilkan Wang Xian membuat mereka merasa ketakutan. Apa? Saat ini, ekspresi semua orang di sekitar mereka berubah drastis. Pria muda itu benar-benar bergerak. Lebih jauh lagi, bagaimana kecepatannya bisa begitu menakutkan. Ras Knight of the Righteous God level 5 alam semesta itu langsung terbunuh. Oh tidak, berhenti. Jangan membuat masalah di wilayah perlombaan laut kuno kita. Ekspresi para ahli di balik ras laut purba berubah drastis saat melihat pemandangan ini. Mereka berteriak keras. Menyebabkan masalah di wilayahmu. Hahaha. Wang Xian tertawa sinting. Hualala. Pada saat berikutnya, energi menakutkan menyapu. Tidak. Tidak. Ekspresi semua orang di sekitarnya, serta orang-orang dari ras dewa yang saleh di pegunungan sekitarnya, berubah secara drastis. Mereka dipenuhi dengan kejutan. Kekuatan destruktif dari 5 elemen menyapu, dan semua orang mati seketika. Ribuan prajurit dan murid dari ras Dewa Adil, ksatria alam semesta level 5 terkuat, semuanya terbunuh seketika. Bahkan sampai mati, mereka masih tidak mengerti bagaimana keberadaan yang begitu mengerikan tiba-tiba muncul di sekitar Lu Xingkong. Bagaimana mungkin seseorang berani membunuh mereka? Mereka adalah kekuatan terkuat yang mengelilingi Lu Xingkong. Bagaimana ini mungkin? Ini, semua makhluk besar dari ras dewa yang saleh dibunuh olehnya dalam sekejap. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Beraninya dia, dengan kekuatan tempur dari ksatria alam semesta level 6, kekuatannya setidaknya adalah ksatria alam semesta level 6. Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak berani? Perlombaan Dewa Adil akan segera mendarat. Setelah membunuh mereka, mereka akan segera meninggalkan tempat ini. Di masa depan, ras dewa yang saleh tidak akan bisa membalas dendam. Sekarang, ras dewa yang adil telah menghadapi masalah yang sulit dipecahkan. Ketika Wang Xian bergerak dan langsung membunuh para ksatria alam semesta dari ras dewa yang adil, semua orang memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Ini adalah ras dewa yang benar. Mereka adalah ras terkuat di galaksi sekitarnya. Namun, beberapa orang juga sangat terkejut dengan kekuatan Wang Xian. Mereka juga memiliki beberapa kesepakatan dengan kepindahannya. Ras dewa adil memang kuat, tapi jadi bagaimana jika aku membunuh kalian semua? Setelah aku membunuh kalian semua, aku akan segera meninggalkan tempat ini. Setelah balapan Dewa Adil Anda mendarat di tanah kacau yang membelah surga, bisakah Anda masih membalas dendam pada saya? Dengan aturan tersebut, ras dewa yang saleh tidak berani membalas dendam. Di pelelangan barusan, ras Dewa Adil begitu kuat dan tidak peduli dengan status mereka. Itu juga karena mereka akan mendarat dan tidak keberatan. Namun, mereka tidak berharap untuk bertemu makhluk hebat alam semesta Night level 6. Sekarang aku tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh ras dewa sejati. Kita hanya bisa menyalahkan ras dewa sejati karena terlalu rakus. Mereka mampu menjual 3 harta spiritual yang diperoleh, jadi mereka pasti mendapat peluang besar. Mengejutkan bahwa mereka memiliki kekuatan seperti itu, tetapi tidak terlalu mengejutkan. Kekuatan pertempuran tingkat 6 ksatria alam semesta dianggap sebagai yang terbaik di Lu Xingkong kami. Semua orang di pelelangan terus berdiskusi. Berhenti untuk perlombaan laut kuno kita. Prajurit ras laut kuno melihat semua prajurit dan murid ras dewa yang saleh terbunuh, ekspresi mereka berubah secara drastis, dan mereka segera meraung keras. Ini adalah wilayah ras laut kuno mereka. Para ahli ras dewa yang saleh telah mati di sini. Jika ras dewa yang benar menyalahkan mereka, mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Lebih dari selusin ahli ras laut purba segera terbang ke langit dan meraung dengan ekspresi malu. Di sekitar mereka, 20 monster luar angkasa mengaum serempak. Aura yang menakutkan sedang mengisi. Hehe, ketika Wang Xian mendengar kata-kata mereka, dia melambaikan tangannya dan mengumpulkan mayat beberapa ribu murid yang kuat dari ras Dewa Adil. Kemudian, dia memandangi orang-orang ras laut purba dengan ekspresi muram. Baru saja, orang-orang dari ras dewa yang saleh menyerang lebih dulu. Mengapa kalian tidak menghentikan mereka? Dia berkata dengan dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia sangat kuat. Tidak mudah bagi kami untuk menghadapinya. Tahan dia untuk sementara waktu. Nanti, kita tidak perlu bergerak. Orang-orang kuat dari ras dewa yang saleh secara alami akan datang dan menghancurkannya. Lebih dari 10 tetua ras laut kuno melayang di udara. Pemimpin tetua mentransmisikan suaranya. Pelanggan, semuanya terjadi terlalu tiba-tiba sekarang. Kami secara alami harus menghentikan orang itu dari ras dewa yang benar. Namun, kecepatanmu lebih cepat dan lebih kuat. Setelah pemimpin tetua mengirimkan suaranya,
dia menjelaskan kepada Wang Xian. Oh, begitu. Wang Xian menjawab dengan dingin. Tentu saja, Anda adalah pelanggan kami, dan yang lainnya adalah pelanggan kami juga. Kami secara alami akan memperlakukan pelanggan kami secara setara. Orang tua yang memimpin melanjutkan dengan senyuman. Itu benar. Harap tenang dan tenang, pelanggan. Pria tua berbaju putih di panggung pelelangan mengatupkan bibirnya dan berkata kepadanya. Temanku, kami akan memberimu barang yang kamu kirim dan semua hadiahnya. Juga, kami akan mengembalikan 3 harta numinous yang diperoleh kepada Anda. Sebagai tanda permintaan maaf kami tidak akan membebankan komisi apapun kepada Anda. Kata orang tua lainnya. Oh, mata Wang Xian berbinar saat dia sedikit menyipitkan matanya. Baik-baik saja maka, segera beri saya semua barang yang saya kirim untuk dilelang. Baiklah, pelanggan, harap tunggu sebentar. Kami akan segera menyiapkannya untuk Anda. Pria tua yang memimpin itu segera berkata dan memberi isyarat kepada pria tua di sampingnya. Seluruh pasukan ras dewa yang benar ada di sekitar. Bukankah dia akan meninggalkan tempat ini? Jika dia tidak pergi sekarang, dia mungkin tidak bisa pergi bahkan jika dia mau. Di rumah lelang, orang-orang lainnya terkejut saat melihat Wang Xian masih menunggu barang yang dia kirim untuk dilelang. Ayo cepat, Wang Xian menyipitkan matanya dan berkata kepada orang-orang ras laut kuno. Ya, silakan tunggu beberapa saat. Pelanggan, jumlah item dan batu suci yang terlibat terlalu banyak. Kami membutuhkan beberapa puluh detik. Pria tua berbaju putih di panggung pelelangan langsung berkata. Baiklah, Wang Xian tersenyum tipis. Apa yang terjadi pada kumpulan murid yang kuat yang kami ikuti ke perlombaan laut kuno? Mengapa mereka semua terbunuh secara tiba-tiba? Pada saat yang sama, di kehampaan tidak jauh dari benua ras laut kuno. Ada istana yang menjulang tinggi di belakang tubuh besar dewa perang di tengahnya. Di istana, 2 lelaki tua yang memancarkan cahaya keemasan merasakan bahwa tablet dewa dari ribuan orang di aula dewa di belakang mereka telah rusak. Ras dewa perang telah mempersiapkan pertempuran pendaratan ini selama ratusan juta tahun. Sebelum mereka berangkat, semua tablet roh dari klan mereka telah dipindahkan ke istana yang saleh ini. Mereka bisa langsung merasakan berapa banyak anggota klan yang telah meninggal. Mereka bahkan bisa merasakan tingkat klan apa yang telah mati, dan ke arah mana. Semua ini untuk mempersiapkan perang yang akan datang. Namun, mereka tidak menyangka ribuan tablet klan akan rusak sebelum perang pecah. Di antara mereka ada beberapa ksatria alam semesta tingkat 5 makhluk hebat. Di sisi kiri dan kanan istana, 28 sosok yang diselimuti cahaya keemasan sedikit terkejut saat mendengar perkataan leluhur di depan mereka. 3 ksatria alam semesta tingkat 5 klan dan lebih dari 2000 klan telah terbunuh. Pergi dan selidiki di benua ras samudra kuno. Tidak peduli siapa pembunuhnya, segera bunuh dia. Salah satu dari 2 lelaki tua di tengah berkata dengan dingin. Ya Pak, 5 lelaki tua berdiri dari sisi kiri dan kanan istana yang saleh. Mereka terbang menuju daratan ras samudra kuno. Pertempuran darat akan datang. Jangan biarkan apapun terjadi. Orang tua di tengah melanjutkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam kehampaan di samping pasukan ras dewa adil, 5 sosok emas terbang dengan cepat menuju jalan utama ras laut kuno. Tubuh mereka dipenuhi dengan aura pembunuh yang menakjubkan. Mereka sebenarnya berani membunuh murid-murid dari ras dewa yang adil saat ini. Mereka mencari kematian. Pada saat ini, di rumah lelang ras laut kuno, Wang Xian merasakan 5 sosok terbang ke arahnya. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia memandang orang-orang dari ras laut kuno dan berkata, kecepatanmu agak lambat. Ini adalah 3 harta karun spiritual yang kamu kirim untuk dilelang. Ini adalah barang-barang lain yang Anda peroleh. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, seorang lelaki tua melambaikan tangannya dan melemparkan semua barang ke arah Wang Xian. Dia merasakan posisi di depannya dan matanya berbinar. 2 harta spiritual yang diperoleh dan 3 harta spiritual yang diperoleh logam terbang ke tangan Wang Xian. Dia mengulurkan tangannya dan memegangnya di tangannya untuk merasakannya. Waktumu benar-benar bagus. Tatapannya menyapu 5 sosok emas yang terbang di atas. Matanya berbinar saat dia berkata dengan samar. Ini juga bukan yang ingin kami lihat. Penatua yang merupakan pemimpin perlombaan laut kuno berkata dengan wajah penuh penyesalan. Sekarang orang-orang dari ras dewa yang benar datang dengan agresif. Ini adalah wilayahmu. Apa kau tidak punya penjelasan? Wang Xian menatap mereka dan bertanya dengan lemah. Saya minta maaf. Kekuatan ras dewa adil lebih kuat dari kita. Jika mereka ingin datang dan menyerang kita,
tidak ada yang bisa kita lakukan. Penatua ras laut kuno menggelengkan kepalanya. Siapa yang membunuh klan ras dewa kita yang saleh? Pada saat ini, suara penuh niat membunuh yang kejam terdengar, disertai dengan cahaya keemasan yang menakutkan. Berdengung. Pada saat berikutnya, mangkuk sedekah emas yang sangat besar muncul di langit, dan sinar cahaya keemasan menyelimuti area di bawah. Tidak bagus, itu adalah harta spiritual prasurga dari tipe kurungan. Ayo cepat hindari. Oh tidak, kita tidak bisa tepat waktu. Cakupannya terlalu luas. Pada saat ini, ekspresi semua makhluk agung di balai lelang berubah drastis. Mereka buru-buru bersembunyi di tepi. Ras tuanku dari dewa yang adil, masalah ini tidak ada hubungannya dengan ras laut kuno kita. Ekspresi makhluk besar ras laut kuno sedikit berubah ketika mereka melihat kekuatan yang menakutkan ini. Meskipun ada 20 makhluk luar angkasa di sekitar mereka, mereka tidak berani lancang di depan 5 tingkat 6 ksatria alam semesta dari ras dewa adil. Mereka segera berkata dengan hormat. Hah? 5 ksatria alam semesta level 6 dari ras dewa adil menyipitkan mata mereka sedikit dan mendarat di Wangxian. Pemimpin ras dewa adil terus bertanya dengan suara dingin. Tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Aura menakutkan menyapu aula lelang. Pelanggan inilah yang memiliki konflik dengan orang-orang dari ras dewa yang benar. Penatua ras laut kuno berjubah putih merasakan kekuatan yang menakutkan dan dengan cepat berkata. Hehe, bagus sekali. Wangxian tersenyum ketika dia melihat sesepuh ras laut kuno berjubah putih menunjuk ke arahnya. Kamu mencari kematian. Bunuh orang-orangku dari ras dewa yang adil. Mati. Perlombaan 5 ksatria alam semesta dari dewa yang adil mengunci Wangxian. Pada saat berikutnya, mereka bergerak dan menyerbu ke arah Wangxian dengan aura yang menakutkan. Mereka berlima tidak banyak bertanya. Di seluruh Lu Xingkong di sekitarnya, ras dewa mereka yang saleh adalah eksistensi terkuat. Bahkan ras laut purba, yang berada di peringkat kedua, jauh dari mereka. Mereka memiliki ksatria alam semesta level 7 terkuat di sekitar Lu Xingkong. Oleh karena itu, saat menghadapi Wangxian, mereka tidak membuang waktu dan langsung membunuhnya. Bahkan jika pihak lain memiliki kekuatan ksatria alam semesta level 6. Dengan kekuatan mereka berlima, mereka masih bisa membunuhnya. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Pembangkit tenaga listrik itu akan menderita. Dia tidak kabur tepat waktu. Kali ini, dia dalam masalah besar. Bahkan jika dia memiliki kekuatan ksatria alam semesta level 6, dia masih bukan tandingan 5 orang dari ras dewa yang benar. Ayo mundur dengan cepat dan tidak terpengaruh. Bagaimana kita bisa terpengaruh? 5 lawan 1. Saya pikir kami akan dapat menekan dan membunuhnya dengan sangat cepat. Semua orang di sekitar rumah lelang sedang berdiskusi saat mereka sampai di tepi Golden Alms Bowl. Mereka tidak optimis tentang Wangxian. Lagi pula, dengan kekuatan yang ditampilkan Wangxian, kemungkinan besar dia juga seorang ksatria alam semesta tingkat 6. Untuk bertarung melawan 5 eksistensi dengan level yang sama dan diblokir oleh rute sekitarnya, kemungkinan kematiannya sangat tinggi. Melawan ras dewa yang adil, bukankah ini mendekati kematian? Di samping, para ahli ras laut kuno melihat ke atas dan berpikir dengan dingin. Wangxian memandangi 5 ksatria alam semesta yang menyerangnya, dan matanya menunjukkan tatapan dingin. Mati. Saat berikutnya, 5 ahli ras dewa yang saling mengeluarkan raungan rendah dan melancarkan serangan menakutkan ke arah Wangxian. Ras dewa adil unggul dalam pertempuran jarak dekat. Saat ini, mereka berlima sudah berada sekitar 50 km di depannya. Pada jarak seperti itu, 5 penguasa ras dewa yang saleh yakin bahwa mereka dapat membunuh lawan mereka dalam sekejap. Kamu mencari kematian. Wangxian mengungkapkan ekspresi dingin. Saat serangan mereka akan tiba, Tai Chi Dragon Disc muncul di sekelilingnya. Bayangan Tai Chi menyapu ke arah 5 master level 6 dari ras dewa adil. Bagian terkuat dari Tai Chi Dragon Disc adalah pertahanannya. Namun, di bawah kendali Wangxian, membunuh ksatria alam semesta level 6 adalah hal yang mudah. Berdengung. Di Shadow of the Tai Chi Dragon berkedip dan cahaya keemasan yang menakutkan menghilang seketika. Pada saat berikutnya, kekuatan dari Yin dan Yang turun ke tubuh mereka dan memusnahkan kekuatan hidup mereka. Apa, ini dia bukan ksatria alam semesta level 6, dia level 7, level 7. Mendesis. Bagaimana ini mungkin? Sejak kapan ksatria alam semesta level 7 muncul di Wei Lu Xingkong kita? Pada saat ini, ketika semua orang melihat 5 ksatria alam semesta level 6 dari ras dewa adil terbunuh dalam sekejap, mereka semua merasa kulit kepala mereka mati rasa. Bagaimana ini mungkin?
Seseorang berteriak tak percaya. Bagaimana ini mungkin? Namun, mereka tidak bisa tidak mempercayainya ketika mereka melihat 5 mayat melayang di langit. Ksatria alam semesta tingkat 7. Itu sudah dianggap sebagai keberadaan puncak di langit berbintang di sekitarnya. Satu-satunya prajurit Knight level 7 alam semesta yang diketahui adalah 2 dari ras dewa yang saleh. Kapan yang lain muncul? Dan itu adalah seseorang yang tidak ada yang tahu. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi semua ahli ras laut purba berubah drastis saat melihat pemandangan ini. Sekelompok sampah, bagaimana beraninya kamu memprovokasi aku? Wang Xian berkata dengan jijik. Dia melambaikan tangannya dan menyimpan kelima mayat itu. Meneguk, melihat 5 ksatria alam semesta level 6 terbunuh dalam sekejap, semua orang dari ras laut kuno menelan ludah. Wang Xian menyapu pandangannya ke sekeliling dan mendarat di para ahli ras laut kuno. Selamat, selamat, Pak. Ketika semua ahli ras laut kuno melihat Wang Xian melihat ke atas, hati mereka menegang. Orang tua yang memimpin buru-buru membungkuk dan berkata. Ada sedikit keringat dingin di dahinya. Seorang ksatria alam semesta level 7 bukanlah seseorang yang mampu disinggung oleh ras laut kuno. Aku menghukum ras laut purbamu untuk dimusnahkan. Wang Xian menatap mereka dan berkata dengan nada tenang. Mereka yang tidak ada hubungannya dengan ini, segera pergi. Dia melanjutkan. Ketika dia menyelesaikan kalimatnya, dia sudah berada di depan pembangkit tenaga ras laut kuno. Ketika semua orang mendengar kalimat ini, mereka terkejut dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Ini terutama terjadi pada semua orang dari ras laut kuno. Ekspresi mereka berubah drastis. Pihak lain sebenarnya ingin menghancurkan mereka. Mereka sebenarnya ingin menghancurkan ras laut kuno mereka. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini, Tuan ini sebenarnya akan memusnahkan ras laut kuno. Kekuatannya terlalu menakutkan, terlalu kuat. 5 ksatria alam semesta dan makhluk hebat level 6 terbunuh dalam sekejap. Bahkan di antara ksatria alam semesta dan level 7 Great Beings, dia mungkin adalah eksistensi yang relatif kuat. Ras samudera purba dalam masalah besar kali ini. Mereka telah menendang papan besi. Kali ini, mereka akan menghadapi bencana besar. Inilah yang pantas diterima ras laut kuno. Tuan ini mengadakan lelang di sini. Mereka tidak mengatakan apa-apa ketika ras dewa yang benar menurunkan harganya. Ketika ras dewa yang saleh menyerang tuan ini, mereka tidak mengatakan apapun untuk menghentikan mereka. Sebaliknya, tuan ini adalah orang yang menyerang. Mereka membuka mulut untuk menghentikannya. Jelas mereka menganggap tuan ini mudah diganggu. Mereka bahkan menunjukkan bahwa tuan ini yang mengatakannya. Ini bagus sekarang. Mereka benar-benar membuat marah pihak lain. Mundur, mundur, mundur. Akan ada lebih banyak ras laut purba untuk dimainkan. Di tempat pelelangan, semua orang mendengar kata-kata Wang Xian dan langsung terbang ke kejauhan. Cahaya emas yang dilepaskan oleh Golden Bowl telah menghilang setelah ksatria alam semesta level 6 terbunuh. Mereka semua terbang ke langit untuk mencegah diri mereka terpengaruh. Semua orang memandang ras laut kuno dengan sedikit ejekan di wajah mereka. Mereka semua telah menyaksikan adegan tadi. Perlombaan laut kuno jelas takut pada ras dewa yang saleh, jadi mereka dengan sengaja menggertak tuan itu. Namun, yang tidak mereka duga adalah bahwa kekuatan Lord ini begitu menakutkan. Perlombaan laut kuno telah benar-benar menendang papan besi. Bum bum bum. Namun, pada saat yang sama, di aula ilahi yang terletak di pusat pasukan ras dewa adil. Di tengah istana, 2 lelaki tua tiba-tiba berdiri, ekspresi mereka sangat jelek. Tetua ketiga dan 5 lainnya telah jatuh. Bagaimana ini mungkin? Penatua ketiga dan yang lainnya semuanya adalah ksatria alam semesta dengan kekuatan tempur level 6, dan mereka bahkan memiliki harta di tangan mereka. Apa yang telah terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Di depan, 20 ksatria alam semesta di level 6 segera berdiri, ekspresi mereka tidak sedap dipandang. Mereka merasakan tablet saleh dari tetua ketiga dan 5 lainnya langsung pecah. Ini berarti mereka berlima telah jatuh, dan mereka terbunuh dalam sekejap. Dalam sekejap, 5 ksatria alam semesta di level 6 telah terbunuh. Dan betapa kuatnya mereka. Brengsek. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi saat ini? Kedua lelaki tua dari ras dewa sejati itu tampak sangat malu. Mereka berlari keluar dari istana yang saleh dalam sekejap. 5 ksatria alam semesta dan 6 makhluk hebat terbunuh dalam sekejap. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh ksatria alam semesta di level 6. Sekarang setelah ras dewa sejati mereka akan mendarat, mereka berada di titik kritis. Sekarang,
Keberadaan misterius telah muncul dan membunuh banyak makhluk hebat mereka secara berurutan. Ini membuat mereka marah. Pada saat yang sama, mereka memiliki firasat buruk. Ayo pergi. Melihat kedua leluhur terbang keluar, para ksatria alam semesta lainnya mengikuti di belakang. Sekelompok orang bodoh yang sembrono, mati. Di tempat lelang perlombaan laut kuno, Wang Xian melambaikan tangannya. Kekuatan destruktif dari 5 elemen diarahkan ke ksatria alam semesta dari ras laut kuno. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu menggunakan sayap suci tanpa prima atau penggilingan 5 elemen. Menghadapi kelompok ksatria alam semesta level 5 ini, dia membunuh mereka dengan santai. Kekuatan destruktif dari 5 elemen diarahkan ke ksatria alam semesta dari ras laut kuno. Pada saat ini, wajah para ksatria semesta dari ras laut kuno sangat pucat, dan mata mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Di bawah kecepatan menakutkan Wang Xian, mereka tidak punya cara untuk mengelak. Tidak, tidak, Tuan, jangan bunuh kami. Ini kesalahan ras laut purba kita. Jangan bunuh kami. Suara-suara ketakutan keluar dari mulut mereka saat mereka memohon belas kasihan. Bagaimana mereka bisa mengira bahwa pemuda di depan mereka ini begitu menakutkan? Hanya ada beberapa ksatria alam semesta level 7 di langit berbintang di sekitarnya, namun mereka benar-benar bertemu dengannya. Bagaimana mereka bisa begitu sial? Hehe, Wang Xian mencibir. Sungai kehancuran menyapu tubuh mereka dan segera melelehkan tubuh mereka. Auman mengaum-mengaum. Pada saat ini, 20 makhluk luar angkasa di sekitarnya mengeluarkan suara gemuruh. Mata dingin mereka menatap Wang Xian. Ledakan, ledakan, ledakan. Siapa yang menyebabkan masalah di sini? Keributan besar segera membangunkan ksatria alam semesta level 6 dari ras laut kuno jauh di benua di bawah. Dia pindah dan langsung muncul di samping tempat lelang. Berdengung, berdengung, berdengung. Pada saat ini, seluruh benua ras laut kuno dipenuhi dengan suara yang mendesak. Setelah mendengar suara ini, makhluk agung dan murid-murid di daratan ras laut purba segera terbang. Mati. Wang Xian menyapu pandangannya dan rantai merah darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya dalam sekejap. Rantai itu menyerang makhluk luar angkasa di sekitarnya dan ksatria alam semesta level 6. Tidak baik. Prajurit ras laut kuno level 6 yang baru saja terbang terkejut ketika dia melihat rantai merah darah yang menakutkan. Rantai merah darah memberinya perasaan yang menakutkan. Hong, dia segera menyerang rantai berwarna merah darah. Namun, dia masih terlalu lambat. Serangannya tidak berguna melawan rantai berwarna merah darah. Oh tidak, Space Hambis, Cas. Merasakan serangan yang mengerikan ini, lelaki tua dari ras laut kuno itu berteriak keras dengan mata merah darah. Tuan, bagaimana kami menyinggung Anda? Mengapa Anda menyerang perlombaan laut kuno kami? Setelah itu, dia berteriak dengan cemas. Maka kita harus bertanya kepada orang-orang dari ras laut purbamu. Wang Xian berkata dengan dingin. Auman mengaum-mengaum. Pada saat berikutnya, rantai berwarna merah darah muncul di depan Space Hambis. Space Hambis meraung marah. Kekuatan badai yang mengerikan berkumpul di sekitar mereka dan menyerang langsung ke rantai. PFFT 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 PFFT. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah bahwa rantai itu dengan mudah menembus tubuh monster luar angkasa itu. Rantai berwarna merah darah itu seperti rantai yang mematikan, dan monster ruang angkasa tidak bisa menahan sama sekali. Rantai yang mengerikan itu langsung menembus tubuh 20 monster luar angkasa. Melolong, melolong, melolong. Space Hambis mengeluarkan tangisan yang menyedihkan, dan 20 Space Beast menggeliat kesakitan di ruang hampa. Sialan, bagaimana orang menyebalkan itu memprovokasi makhluk yang begitu menakutkan. Ksatria semesta dari ras laut kuno melihat pemandangan ini dan melihat rantai merah darah yang secara bertahap mengelilinginya. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan saat dia meraung. Bagaimana para bintang DMNB dari ras laut purba itu memprovokasi musuh seperti itu? Pupupu. Saat ini, Wang Xian tidak menunjukkan belas kasihan. Rantai itu bergerak dan langsung menuju semua Space Beast dan Universe Night. 3290.